Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kesehatan, kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan senantiasa menyertai kita di setiap langkah dan di setiap waktu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yakni dengan saya sendiri, saya atas nama Maisarah, kemudian dengan rekan saya Vivi Galuh Hanifah. Yang kami hormati Ibu Dr. Irianti Rahmayani, Jamain SC MPD, Ibu Eklis Ceseda Makarya MPD, serta Bapak Hendro Julius Suryo Putra SPD MC, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, tanpa berlama-lama untuk menghemat waktu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai teori kognitivisme. Baik, topik yang akan kami bawa atau subbahasan kami tentunya pengertian daripada teori kognitivisme itu sendiri, kemudian bagaimana nih sejarah dan siapa saja tokoh yang terlibat. Lalu bagaimana penerapan teori tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Baik, di sini kami juga akan menjelaskan terkait kelemahan serta kelebihan daripada teori kognitivisme itu sendiri. Baik, masuk pada pembahasan. Apa sih teori kognitivisme itu? Apa yang disebut dengan teori kognitivisme? Oke, jadi beberapa para ahli psikologi itu berpendapat bahwa kognitif itu merupakan sebuah proses kompleks, teman-teman. Proses kompleks yang dimana itu dimulai dari berpikir, kemudian cara bagaimana memecahkan masalah, bahasa pembentukan konsep, sampai pada proses informasi. Nah, seperti itu pendapat dari para psikologi. Jadi, para ahli psikologi maksud saya. Jadi, teori kognitivisme itu berpendapat bahwa belajar yang dilakukan individu itu adalah sebuah hasil interaksi dari mentalnya, teman-teman, dari mental dengan lingkungan sekitarnya, sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan sebuah perubahan nantinya, perubahan pengetahuan ataupun perubahan dari tingkah lakunya. Nah, jadi teori belajar kognitif ini lebih menekankan daripada belajar itu merupakan suatu proses, teman-teman, yang terjadi di dalam pikiran manusia, di dalam akal manusia. Nah, lalu siapa saja nih yang termasuk tokoh yang mencetuskan teori kognitivisme itu? Kok bisa muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, dan dari mana pemikiran tersebut terbentuk? Lalu bagaimana awal dari pemikiran tersebut? Nah, jadi kalau kita pernah belajar psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan ya, khususnya karena kita ranahnya ke pendidikan, tentunya kalian tidak asing lagi nih dengan JNPSC. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai apa dan bagaimana teori kognitivisme ini menurut pandangan dari JNPSC. Nah, tentunya di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, terlebih dahulu mengenai latar belakang singkat dari keluarga serta pendidikan yang pernah ditempuh oleh Piaget itu sendiri. Nah, lanjut ya. Jadi, Piaget ini beliau lahir di Swiss. Ayahnya seorang profesor sejarah dan ibunya adalah seorang yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang, dengan sangat-sangat religius, teman-teman. Dari kecil beliau sangat menyukai atau suka sekali atau senang sekali belajar biologi, teman-teman. Dan dia sangat menyukai sesuatu hal seperti penelitian, lalu pengamatan dan lain sebagainya. Nah, saking seriusnya beliau menekuni hobinya ini, pada saat ia masih berumur 10 tahun, dia sudah mulai menerbitkan karangannya dengan judul Burung Pipit Albino. Nah, luar biasa ya, ayahnya juga seorang profesor, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa keluarganya ini merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan daripada Piaget itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi, Piaget juga berpendapat nih bahwa menurutnya manusia itu seolah sejak kecil sudah menjadi seorang peneliti, teman-teman. Sudah menjadi seorang pengamat. Waduh, bagaimana nih maksudnya? Apa yang dimaksud dengan manusia itu dari kecil sudah menjadi seorang peneliti? Oke, jadi maksudnya gini loh teman-teman. Menurut Piaget kan biasanya bayi atau anak kecil itu seringkali menanyakan sesuatu hal ya kepada orang dewasa hanya karena ingin mengetahui hal tersebut, hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Nah, jadi manusia memiliki dorongan yang luar biasa, teman-teman, atau memiliki dorongan yang cukup kuat ya terhadap rasa keingintahuan tentang sesuatu hal yang baru seperti itu, khususnya untuk anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan adaptasi, teman-teman. Berarti
kanak-kanak atau bayi tersebut sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Lalu Piaget juga berpendapat ya bahwa adaptasi tersebut itu dapat terjadi apabila melalui dua proses ini. Nah, lalu apa yang dimaksud Piaget dengan dua proses ini? Apa saja poin-poin pentingnya? Oke, jadi dua proses yang dimaksud Piaget itu adalah yang pertama ada yang dinamakan asimilasi, kemudian pada proses yang kedua ada yang namanya akomodasi. Waduh, apa nih asimilasi? Kemudian apa yang dimaksud dengan akomodasi? Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Apa itu asimilasi? Jadi, asimilasi adalah sebuah tanggapan ya teman-teman, tanggapan yang muncul dari hal-hal yang sudah diperoleh. Waduh, bagaimana itu maksudnya? Oke, jadi saya kasih contoh. Misalnya, bayi itu memegang sesuatu yang panas, yang membuat tangannya sakit atau membuat tangannya luka, terbakar sehingga membuat bayi tersebut menangis, contohnya ya. Misalnya katakanlah sebuah kompor ya yang panas, biar spesifik nih, biar kalian lebih mudah memahaminya. Nah, maka respon yang diberikan atau tanggapan yang diberikan bayi tersebut adalah bayi tersebut kan otomatis akan mengangkat tangannya atau menjauhkan kulitnya atau tangannya tersebut dari benda yang menyakiti dirinya tersebut. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan tanggapan yang muncul dari hal-hal yang sudah diperoleh. Oke, pada poin selanjutnya ada yang dinamakan dengan akomodasi. Apa itu akomodasi? Nah, jadi akomodasi ini adalah suatu bentuk penyesuaian dari sebuah atau suatu tanggapan, teman-teman. Oke, maksudnya gimana? Oke, jadi masih pada contoh yang sama ya, teman-teman. Bayi yang tidak sengaja memegang benda yang kemudian menyakiti dirinya, gitulah. Contohnya ya tadi. Nah, apa penyesuaian dari suatu tanggapan yang diberikan bayi ini? Nah, tentunya dia akan menjauhi benda tersebut, teman-teman. Kemungkinan besar dia tidak akan bermain-main mendekati benda tersebut lagi, seperti itu. Nah, jadi itulah bentuk penyesuaian dari suatu tanggapan yang diberikan bayi tersebut. Nah, oke, kita masuk pada slide selanjutnya, yang mengenai sejarah dan tokoh teori kognitivisme. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai salah satu pencetus dari teori kognitivisme itu sendiri, yakni tidak lain tidak bukan adalah seorang yang berasal dari Swiss tadi ya, Jean Piaget. Nah, jadi teori kognitif ini tidak muncul dari pemikiran seseorang, melainkan teori kognitif ini lahir dari sekumpulan teori yang dirampungkan menjadi satu dari beberapa ahli. Nah, seperti yang saya katakan, Jean Piaget ini merupakan salah satunya saja ya teman-teman dari banyaknya para ahli yang mengemukakan tentang teori kognitivisme itu. Tetapi salah satu tokoh masyhur teori ini yakni adalah Jean Piaget tadi. Jadi Jean Piaget ini telah mengembangkan beberapa aspek teoriknya sejak awal tahun 1920-an, teman-teman. Nah, jadi awal mula eksistensi teori kognitivisme itu pada tahun 1960-an setelah Mill dan Brenner itu mendirikan Harvard Center for Cognitive. Nah, yang menciptakan institusi dalam bidang kognitif yang perlahan itu menggeser keberadaan teori behavioristik yang sebelumnya menjadi teori acuan belajar yang sangat dominan. Jadi sementara teori kognitivisme ini menjadi sebuah pelengkap ya teman-teman dari teori sebelumnya yakni behavioristik. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah dan tokoh teori kognitivisme itu sendiri serta pengertian dari teori kognitivisme itu sendiri, latar belakang dari pencetus dari teori kognitivisme itu sendiri. Untuk poin selanjutnya bisa dijelaskan rekan saya untuk Vivi Galuh Hanifa. Saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan materi ketiga, yaitu penerapan teori kognitivisme dalam proses pembelajaran. Perlu kita ketahui dulu, belajar dalam teori kognitivisme dikatakan sebagai proses interaksi antara individu dan lingkungannya yang terjadi secara terus-menerus. Singkatnya begini, keadaan atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh individu dalam interaksi lingkungannya akan menimbulkan proses belajar seperti pembentukan perilaku, pembentukan pola pikir yang baru ataupun yang berkembang akibat adanya penyesuaian dari lingkungannya. Nah, di sini ada yang namanya tahap dalam perkembangan kognitif menurut Brenner. Menurut Brenner ini ada 3. Yang pertama itu adalah usaha kegiatan,
untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita atau disebut enaktif. Lalu yang kedua ada ikonik, di mana siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kemudian yang ketiga ada simbolik, di mana siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang lahir dari dipengaruhi oleh bahasa dan logika dari penggunaan simbol. Nah, untuk implementasi dari pembelajarannya, guru di sini harus mampu untuk memberikan konsep kepada peserta didik agar peserta didik di sini memahami prinsip-prinsip yang akan dilakukan pada pembelajarannya. Nah, pengaktualisasiannya yaitu dengan cara guru menyusun materi menggunakan pola atau logika tertentu yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Guru ini juga harus menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dengan memperhatikan perbedaan individual siswa guna mencapai keberhasilan. Nah, kemudian ada yang namanya kelebihan teori kognitivisme. Yang pertama adalah mengaktifkan daya pikir otak peserta didik. Kemudian yang kedua ada mengaktifkan daya analisis peserta didik. Yang ketiga ada memaksimalkan ingatan peserta didik. Kemudian yang keempat ada mempermudah proses belajar peserta didik. Mengingat teori kognitif ini jarang ya praktek-praktek gitu. Sekedar mendengarkan apa yang guru berikan materinya. Kemudian yang keempat ada peserta didik ikut aktif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang kelima ada kebebasan dalam berpendapat. Lalu yang terakhir ada pengembangan pengetahuan individu. Nah, karena ada kelebihannya, tentunya kita juga punya ada kelemahan dari teori kognitivisme sendiri. Nah, yang pertama ini ada masih banyak orang yang menyamaratakan kemampuan kognitif anak, daya ingat anak, pengetahuan-pengetahuan yang disamaratakan dan dibanding-bandingkan yang unggul di bidang tertentu dan yang kurang unggul di bidang lainnya. Itu masih banyak yang menyamaratakan kemampuan otak setiap orang yang seperti itu. Jadi agak kurang untuk pengaplikasian keefektivitasannya jika masih ada yang menyamaratakan. Kemudian yang kedua, pengajaran metode kognitif tidak mengikutsertakan kontribusi ragam gaya belajar peserta didik. Nah, seperti yang kita tahu, kognitif ini banyak memainkan pikiran, memainkan otak, memainkan ingatan, pemahaman. Berkaitan dengan yang ketiga, itu tidak ada praktek. Yang mana kan gaya belajar peserta didik ini nggak cuma satu melulu gitu ya. Tapi ada banyak seperti ada yang lebih suka dengan mendengarkan, membaca, atau praktek langsung. Nah, akibat tidak adanya praktek ini, beberapa peserta didik agak sulit untuk mengikuti teori belajar ini. Kemudian yang keempat adalah perlu memahami kemampuan masing-masing peserta didik dalam memahami materi dan mengaplikasikannya. Nah, di sini titik beratnya sulit kepada guru, yang mana harus paham dan harus mencocokkan materi dengan gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir adalah peserta didik perlu mengembangkan materi agar tidak berpatok pada satu sumber. Yang kita ketahui, kognitif ini diberikan materi dari gurunya, kemudian jika beberapa kendalanya itu ada di peserta didik yang tidak mampu untuk mengembangkan materi. Jadi, apa yang dia dapatkan itu hanya dari satu sumber. Itu yang menjadi kekurangannya. Nah, jadi teman-teman, kan dari adanya kekurangan dan kelebihan dari teori kognitivisme ini, seperti yang kita ketahui, segala sesuatu dalam dunia ini tentunya memiliki nilai tambah dan kurang tertentu. Segala hal juga memiliki resiko yang menjadikan manusia itu harus mampu untuk menyeimbangkan kebutuhannya, pilihan dan prinsipnya. Nah, adanya kekurangan dan kelebihan ini juga menggambarkan keadaan di dunia ini yang selalu memiliki ikatan antara satu dan lainnya, antara teori satu dan lainnya dalam menyeimbangkan keadaan, agar tidak terjadi perpecahan atau masalah. Oleh karena itu, dari adanya kekurangan dan kelebihan ini,
pembelajaran sebaiknya tidak hanya berpatok kepada satu teori, melainkan dikombinasikan sesuai dengan keadaan dan minat. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan, yaitu teori kognitif merupakan teori yang mementingkan proses pembelajaran dibanding aspek lainnya. Nah, teori ini menekankan fungsi otak untuk mencerna peristiwa yang terjadi sebagai bahan ajar dan evaluasi perilaku ataupun pikiran diri individunya. Nah, hakikat belajar menurut teori kognitif ini dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, persepsual, dan proses internal. Baik, telah sampai di penghujung materi kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjadi ilmu dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih kembali kepada dosen pengampu dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.